lembaga kita masing-masing. Terusnya salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama tentunya saya dari Marwah Madani Riau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada terkhusus narasumber yang kita undang pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan topik yang kita canangkan dan kita tampilkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kita tentang bagaimana nanti mengelola jurnal, bagaimana menjadi seorang reviewer, bagaimana nanti seorang editor, dan terlebih nanti mungkin wawasan bagi kita seorang penulis. Dan di lain itu juga kita juga dapat pengetahuan nanti dari Pak Rifki terlebih luas. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bapak ya. Dan selanjutnya nanti juga kita akan dapatkan dari Pak Eko. Mudah-mudahan Pak Eko juga sehat selalu tentang bagaimana nanti proses akreditasi. Karena ketika kita memiliki artikel, pertanyaan yang pertama, publish-nya di mana? Publish-nya di mana? Oh, di jurnal ini. Apakah sudah terakreditasi atau belum? Ketika jurnal kita tidak terakreditasi, ada satu sikap kita, oh masih OJS ya begitu. Atau ada sebuah kalimat, oh masih OJS begitu. Nah, nanti di sini Pak Eko akan membahas secara tuntas seperti apa sih proses dalam akreditasi jurnal tersebut. Dan terkhusus kepada kawan-kawan semuanya yang sudah bergabung di ruangan Zoom kita ini dari berbagai lembaga, dari berbagai wilayah. Ada yang saya tengok dari Sumatera Utara, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Riau, Batam, dan beberapa wilayah di Indonesia bergabung di Marwah Madani Riau pada siang hari ini. Salam kenal dari saya, Marwah Dr. Syawaluddin, pengelola Yayasan Marwah Madani Riau, yang mana di Marwah Madani Riau ini sudah berdiri sejak tahun 2020, yang arah pengembangannya adalah di bidang pendidikan, terkhusus di bidang perjurnalan. Di Marwah Madani Riau ini seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, bahwa kita memiliki 4 jurnal sebenarnya. Salah satunya adalah pengabdian yang masih proses. Yang pertama adalah pendidikan Islam. Alhamdulillah pendidikan Islam ini sudah terakreditasi Sinta 5, dan saat ini kita sedang mengajukan kembali untuk reakreditasi. Mohon doanya kalau di desevaluasi yang diajukan oleh Pak Eko itu diakreditasi Sinta 3. Yang kedua ada ekonomi Islam. Ini juga sedang proses akreditasi pertama dan mohon doanya. Dan yang ketiga ada hukum Islam. Ini juga sedang proses akreditasi. Kita ajukan kemarin di Sinta 3 oleh Pak Eko. Dan yang satu lagi adalah tentang pengabdian kepada masyarakat. Ini semua adalah untuk berpartisipasi dalam mensukseskan akademik para dosen yang tiada hari tiada henti melakukan 3 kegiatan, salah satunya adalah di bidang penelitian dan pengabdian. Maka Marwah Madani Riau ini hadir untuk menjawab keinginan dan tuntutan para dosen di dunia akademik. Mungkin kegiatan ini adalah kegiatan yang perdana kita lakukan. Insya Allah setelah ini nanti kita akan lakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Salah satunya mungkin nanti bagaimana kita dalam menulis
jurnal menggunakan AI dan sebagainya, termasuk Mendeley-nya seperti apa. Mungkin sebagian kita sudah familiar, tapi mungkin sebagian yang lain belum paham tentang bagaimana penggunaan Mendeley dan AI dalam penulisan artikel. Dan kedepannya juga kita akan melakukan pelatihan bagaimana nanti proses akreditasi untuk meraih Sinta 2, bahkan nanti Sinta 1. Bahkan kita nanti ke depan juga menghadirkan penulis-penulis atau pemateri-pemateri di bidang jurnal untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita di bidang perjurnalan ini, sehingga nanti kawan-kawan yang ingin menulis bagaimana mudah di Sinta 2, bahkan di Sinta 1 atau Q1, Q2 dan Q3. Bapak Ibu yang kami muliakan, terakhir Marwah Madani Riau nanti di akhir sesi jangan lupa menyiapkan presensi dan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menjadi reviewer di 3 jurnal yang dimiliki oleh Marwah Madani Riau dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Silakan nanti Bapak Ibu mengisi presensinya dan mengisi formulirnya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa bergabung di Marwah Madani Riau. Setelah itu nanti kita akan siapkan SK, dan di akhir acara ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat pada Bapak Ibu ketika nanti kenaikan pangkat dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Pak Rifki, Pak Eko. Jangan sungkan, jangan bosan ke Marwah Madani Riau. Kalaupun acara ini nanti selesai, jangan lupa dicolek-colek Marwah Madani Riau. Arahkan para penulis baik nasional dan internasional kita untuk mengunjungi dan menulis di Marwah Madani Riau. Dan Bapak Ibu yang sudah tergabung pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan juga nanti kita bisa bertemu kembali di acara yang serupa, dan salam sukses untuk semua. Salam untuk semua pengelola jurnal yang ada. Ada Pak Irjus di sini, ada Mutomaina dan kawan-kawan sekalian yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekaligus saya juga hostnya hari ini gitu ya. Karena memang acaranya perdana, jadi nanti dibuat evaluasi selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama kami persilakan untuk materi yang pertama, yaitu manajemen penerbitan UJS 3. Kenapa ini diambil? Karena salah satu masukan dari asesor Arjuna kemarin untuk jurnal Marwah Madani Riau, itu proses reviewnya masih belum jalan 100%. Nah, Pak Rifki hari ini hadir untuk menyampaikan materi itu. Nah, sebagian yang hadir di sini Pak Rifki itu juga bagian dari editor dan reviewer jurnal. Dan nanti kalau Pak Rifki menjelaskan, kemudian butuh waktu untuk simulasi, juga bisa kita sediakan Pak Rifki. Jadi tema besarnya Pak Rifki, kalau saya itu menambah yang dikit-dikit aja Pak. Terima kasih waktu dan kesempatan, kami persilakan Pak Rifki. Baik, terima kasih Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. Terima kasih pada Bapak Ketua Yayasan Marwah Madani Riau, Bapak Dr. Sawaludin, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing, dan juga Pak Eko ini ya, rekan di RJI ya. Saya di Jawa Barat, Pak Eko di Kalsel ya. Kita beda 1 jam. Siap. Baik, Bapak dan Ibu, salam kenal juga. Langsung saja ya. Tadi mukadimah udah sama Pak Ketua. Pada siang hari ini, izinkan saya berbagi pengalaman terkait pengelolaan jurnal menggunakan OJS.
Nah, di sini OJS-nya menggunakan OJS versi 3.3. Kebetulan Marwah Madani pun sama ya. OJS-nya OJS 3.3 Pak Eko ya. Hanya Iya, saja betul. masih di versi 3308. Belum Iya, yang LTS ya, betul. belum aman. Betul, betul. Baik. Iya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini perkenalan singkat. Saat ini saya aktif di RJI, yaitu di RJI Jawa Barat, diamanahi oleh pusat untuk menjadi ketua periode tahun 2023 sampai dengan 2027. Selain itu, saat ini juga aktif mengelola jurnal di bidang informatika, salah satunya jurnal online informatika atau JOIN ya. Sudah terindeks Scopus kemarin bulan Desember tahun 2024. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, nah kebetulan hari ini hadir ya para pengolah jurnal. Tadi disampaikan ada editor dan reviewer. Nah, mudah-mudahan di jurnal Bapak Ibu sudah sesuai ini ya. Jangan ada lagi struktur penasehat, pelindung, pengarah, dan penanggung jawab. Hati-hati ya. Jadi cukup ada editor in chief, managing editor misalkan, dan editorial board. Ya, seperti itu. Hindari ini, hati-hati. Tadi penasehat, pelindung, pengarah, dan penanggung jawab. Nah, berikutnya peran. Nah, ini yang tidak kalah penting Pak Eko. Kemarin banyak ya kasus akreditasi yang kemarin itu tidak bisa dipungkiri. Ada ratusan jurnal yang turun peringkat. Silakan jika Bapak Ibu ingin cek ya di SK kemarin, itu di searching saja, di apa namanya dicari kata kuncinya turun gitu kan ya. Nah, banyak yang terjun bebas dari Sinta 2 ke Sinta 4 gitu kan ya. Sinta 3 ke Sinta 5, Sinta 3 ke Sinta 4 dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi karena salah satunya peran yang ada di OJS tidak sesuai. Bagaimana tidak sesuainya? Tidak bisa dipungkiri Bapak dan Ibu ya, jika kita melihat fenomena publikasi akhir-akhir ini, banyak autor yang ingin serba instan. Betul ya? Sekarang submit, besok ditanyain, Pak bisa terbit malam ini enggak? Buat laporan BKD, buat luaran PKM, dan lain-lain. Nah, sehingga peran-peran yang harusnya dijalankan ini, itu tidak dilaksanakan. Dan itu bisa dilacak di OJS Bapak dan Ibu. Apalagi yang meriksanya itu para pengelola jurnal udah senior. Kan asesor itu pengelola jurnal ya. Pengelola jurnalnya Sinta 2. Ya, pasti udah hatam pakai OJS-nya. Apakah itu OJS 2 atau OJS 3. Ya. Nah, ini peran-perannya Bapak Ibu. Setidaknya yang harus kita persiapkan yaitu ada editor in chief ya sebagai nanti jurnal editor, ada editor dan reviewer. Nah, mungkin di sini nih kadang yang bertanya-tanya, apakah perlu ada copy editor, layout editor, proofreader? Sedangkan kami yang pengelola cuma 4 orang, ya. Benar nggak? Kalau bukan di kampus gitu ya, atau bahkan di kampus sendiri gitu ya, yang ngelola cuma 2-3 orang saja yang benarnya. Sisanya cuma apa namanya ya, namanya kita akui gitu kan ya, dimasukkan di jurnal dengan persetujuan yang bersangkutan. Tapi yang berperan ya ini aja gitu ya, nggak apa-apa. Asalkan, nah ini mainnya rapi Bapak dan Ibu. Ya, loginnya sesuai peran yang diberikan. Jangan sampai login S. Jadi login sebagai site administrator, login sebagai editor, langsung di OJS-nya. Nah, itu salah. Karena nanti akan tercatat di OJS-nya yaitu akun yang pertama kali login, yaitu site administrator. Baik. Nah, yang tidak kalah penting juga nih, satu orang nih kuncinya Bapak Ibu sebetulnya, yaitu site administrator. Apa tugas site administrator? Nah, ini tugasnya yang sebetulnya berat Bapak dan Ibu. Bertanggung jawab terhadap seluruh instalasi dan teknis lainnya yang berlangsung berhubungan dengan server. Oke? Nah, jadi apalagi saat ini mengajukan akreditasi, nah tim IT ini harus mengawal,
memastikan bahwa website jurnalnya selalu berjalan dengan baik. Jangan sampai tiba-tiba nggak bisa diakses. Bisa diakses, tapi tampilannya slot gacor. Nah, ini hati-hati Bapak dan Ibu. Ya, akhir-akhir ini hampir semua kampus mungkin di Indonesia ya pasti kena oleh slot gacor. Apalagi kampusnya yang tanda kutip terkenal gitu ya. Coba terus untuk menaikkan traffic mereka gitu kan. Gitu. Nah, ini tolong baik itu yayasan, CV ya, kemudian perguruan tinggi, usahakan ada orang yang bertanggung jawab di bagian IT ya, memastikan bahwa server jurnal ini tetap berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya ada jurnal manager. Nah, biasanya ini merangkap juga orangnya antara jurnal manager mungkin dengan tim IT tadi ya, atau juga dengan jurnal editor. Nah, yaitu bertanggung jawab menyiapkan web jurnal. Berisi apa saja ya? Mulai dari deskripsi jurnal kan ya, susunan editor dan reviewer. Nah, ini di apa namanya? Disusun oleh jurnal manager. Akun-akun juga sama, disiapkan oleh jurnal manager. Nah, nanti kita coba praktekkan ya, seperti apa perannya. Berikutnya, nah ini ada jurnal editor, atau lebih kita kenal orangnya itu editor in chief. Nah, di bagian ini Bapak dan Ibu, hati-hati ya. Jangan semua tim editor diberi peran sebagai jurnal editor. Sekali lagi, nama-nama yang ada atau tercantum di susunan editorial board, jangan semuanya diberi peran jurnal editor. Ya. Kenapa? Nah, di sini yang pertama ini ya. Jadi si editor ini bisa ya langsung menerima naskah tanpa proses review. Akun editor ini ya bisa di-bypass kan? Skip review langsung publish gitu kan? Ada di OJS fitur itu. Jadi jangan semua nama-nama editorial board diberi peran jurnal editor. Oke, nah tidak kalah penting juga bahwa seorang editor in chief atau jurnal editor wajib menyiapkan dan mengatur SDM pengolah jurnal. Ya, bagi-bagi peran Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian tugas pertama kali editor in chief itu apa sih? Nah, pertama kali jadi ketika naskah masuk, si jurnal editor ini bertugas hanya ini mengecek ya bagian judul dan abstrak. Apakah sesuai dengan skop jurnal atau tidak? Apabila tidak sesuai, bisa langsung decline atau reject saat itu juga. Misal, di jurnal Marwah ini ada 4 jurnal ini Pak ya. Harusnya bidang hukum. Salah klik malah ke edukasi gitu kan ya. Wah, ini nyasar ini. Karena mungkin daftarnya di depan ya. Langsung kliknya arahnya ke edukasi, maunya ke hukum, ya otomatis kan di reject. Gitu. Atau kasih bahasa dulu sebelum reject ya. Nah, ini rekomendasi jurnalnya ke sini mungkin Pak gitu ya Bu gitu. Silakan masuk. Nah, begitu. Jadi hati-hati ya. Nah, kemudian kalau sudah sesuai nih, boleh dikerjakan oleh diri sendiri atau diserahkan ke section editor. Siapa section editor ini? List editor yang muncul di halaman website. Nah, penilaian akreditasi nanti bukan dibahas oleh Pak Eko lebih jauh, bahwa semua yang muncul di halaman website itu harus dilibatkan. Sekali lagi, semua yang muncul dalam website harus dilibatkan. Baik itu editorial board ataupun reviewer. Nah, jangan sampai listnya banyak nih, profesor-profesor hebat dari kampus mana gitu ya dimasukin. Pas dicek dalam OJS-nya, ternyata nggak ada sama sekali. Ya percuma ya, cuma nebeng nama saja. Jadi tolong beri penugasan. Nah, tugas editor in chief ini yang mengatur distribusi naskah 1 dikerjakan oleh siapa season editornya, kemudian reviewernya siapa, reviewer 1 2 gitu ya, minimal 2 orang kalau ingin
bagus akreditasinya. Kemudian hasil cek Turnitin nanti direkap juga nih, ada tabelnya. Similarity check-nya berapa ya. Seperti itu. Berikutnya session editor. Nah, ini tugasnya yaitu melanjutkan ya penugasan dari jurnal editor atau editor in chief untuk diserahkan ke reviewer. Sekali lagi, jadi dari session editor diserahkan ke reviewer. Di sini ada yang harus disiapkan dulu, Bapak dan Ibu. Tidak langsung diserahkan. Apabila Bapak dan Ibu aturan jurnalnya menggunakan double blind review, maka naskah yang diupload oleh autor itu harus diedit terlebih dahulu. Hilangkan semua identitas metadata autor yang ada di artikel. Sekali lagi, hilangkan ya identitas metadata autor. Email, nama lengkap, afiliasi, itu hilangkan dulu. Setelah dihilangkan, baru simpan, lanjutkan, serahkan ke reviewer. Nah, mungkin penilaian juga nih berpengaruh Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu review prosesnya double blind review. Dicek oleh asesor. Oh, ternyata nggak dihilangkan identitasnya ini. Nah, itu percuma Bapak Ibu nanti ya. Manajemennya nilainya kecil juga. Nah, yang tidak kalah penting juga nih editor ini yang akan terus berhubungan dengan autor, bolak-balik tiktokan. Ya, jadi boleh minta kontak WA-nya misalkan ya kalau nggak ada di OJS-nya ya, atau bisa discussion di bagian OJS begitu ya. Nah, berikutnya sebelum diserahkan juga alangkah baiknya cek Turnitin pertama atau pakai plagiarism checker X dan lain-lain ya, cek similarity ya. Ini di bagian awal. Sebelum nanti publish juga cek lagi. Itu baiknya. 2 kali cek. Ya. Kalau sudah oke, baru serahkan ke reviewer. Template bagaimana? Nah, kalau template tergantung silahkan. Apakah mau dibebankan langsung ke autor, template-nya harus sesuai dari awal rapi gitu ya? Atau enggak? Silakan. Atau misalkan standar jumlah referensi dicek di awal. Itu juga lebih bagus. Sebelum diserahkan ke reviewer, asalnya referensinya cuma 5 misalkan. Minimal 10. Balikin dulu ke autor, baru nanti serahkan ke reviewer. Seperti itu. Nah, berikutnya tugas reviewer, yaitu bertanggung jawab terhadap manuskrip yang disuntingnya dan hasilnya dikirimkan ke editorial. Nah, reviewer mengisi form review yang telah disediakan oleh jurnal manager jika ada, atau melakukan review langsung melalui manuskrip yang disuntingnya. Nah, ini juga kadang yang kurang maksimal jika dilihat dari beberapa reviewer ya yang sudah mengerjakan tugasnya itu kurang maksimal. Kenapa? Karena masih banyak reviewer yang hanya mengomentari bagian template artikel, tidak ke substansi. Sekali lagi, tidak ke substansi. Yang dikomentari hanya ini spasinya harusnya 2, ini single gitu kan ya, 1. Nah, atau misalkan gambar tidak jelas gitu kan ya, dan lain-lain. Nah, harusnya yang dikomentari oleh reviewer itu substansinya. Misal judulnya kurang informatif, kasih rekomendasi apa nih, harus seperti ini contohnya gitu. Terlalu umum misalkan judulnya, bikin lebih spesifik. Contohnya apa? Turun ke abstrak. Di bagian abstrak harus ada apa aja nih misalkan. Harus ada tujuan yang dibahas di abstrak dan hasil sedikit disinggung di abstrak misalkan. Komentar seperti itu reviewernya. Untuk memudahkan hal tersebut juga, tim jurnal manager bisa menyiapkan form review di OJS. Jadi reviewer terukur apa saja yang perlu dicek gitu kan ya. Nah, nanti kita praktekkan bagaimana cara bikin form review. Berikutnya ada copy editor. Nah, ini pun kadang kembali lagi, apakah ada tim khusus copy editor atau tidak. Kalau tidak ada, cukup beri peran editor yang lain, section editor yang lain, tambahkan sebagai copy editor juga.
Tugasnya yaitu mengecek kelengkapan naskah, mengecek dan mengedit tata bahasa, serta susunan kalimat naskah. Nah, apabila menggunakan bahasa Inggris, bisa cek Grammarly ya. Nah, langganan pakai Grammarly biar mudah ceknya. Jika perlu perbaikan naskah oleh penulis, maka kirim naskah ke penulis. Nah, jika tidak ada, bisa langsung upload ke OJS dan kemudian lanjut ke bagian production. Begitu. Nah, di sini belum sampai ke nomor halaman Bapak Ibu di bagian copy editor ini. Copy editing ini ya. Tata bahasa, ya perbaikan judul dari reviewer misalkan kalau ada dan lain-lain dirapihkan. Apabila tidak ada perbaikan lagi dari author, baru lanjut ke production. Di sana barulah kita siapkan penomoran halaman, header dan footer dan lain-lain di bagian akhir tersebut. Nah, tugasnya siapa barusan yang menambahkan halaman dan lain-lain itu? Yaitu layout editor. Ya, untuk nanti dibuatkan galei. Bapak dan Ibu. Ya. Kalau misalkan perlu proofread, boleh. Ya, misalnya bahasa Inggris perlu tim proofread, tambahkan, silakan. Kalau tidak apa-apa juga. Yang pasti yang harus dipastikan yaitu di bagian cover editor ini harus maksimal berarti. Dibaca dari mulai judul sampai dengan daftar pustaka. Saya pernah waktu itu mendampingi salah satu jurnal ketika mau publish ya, itu semalaman Bapak dan Ibu membaca naskah bareng-bareng. Khawatir ada tata bahasa yang kurang pas. Ada typo sudah pasti ya, harus dihindari. Nah, jadi cek tata bahasanya ini enak nggak pakai kalimat ini. Sudah baku belum kalau bahasa Indonesia gitu kan ya. Nah, itu ada di bagian copy editor ini. Setelah ini lanjut ke layout editor. Tinggal menambahkan header, kemudian halaman ya. DOI kalau ada masukan di sana juga. Selesai. Tinggal digalerikan, dibikin PDF. Nah, ini proofread. Jika ada ya, memeriksa ulang ya hasil kerja copy editor dan layout editor. Ya. Kenapa sudah proofread? Nah, ini nih. Yang bekerja adalah manusia bukan sistem sehingga kemungkinan salah atau ada yang terlewat itu ada ya. Gitu. Nah, yang terakhir, nah ini tidak kalah penting. Percuma kita punya susunan editor, reviewer yang handal, tapi tidak ada author yang submit naskah itu kan ya. Nah, ini juga harus kita rawat, kita bina juga. Terutama author-author yang mungkin baru pertama kali submit ke OJS. Kita harus pelan-pelan memberikan pemahaman ke mereka. Jadi tidak ada proses yang instan itu ya. Harus melalui proses yang semestinya. Nah, seperti apa? Kurang lebih seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini yang dijelaskan oleh OJS ya. Kurang lebih tadi singkatnya seperti yang saya jelaskan. Oke, lanjut sekarang kita mulai ke OJS, praktek sedikit ini ya. Oke. Nah, ini jurnal yang baru dibuat beberapa bulan yang lalu dan sedang menunggu ISSN. Jurnal di UIN Bandung ya terkait bahasa Arab. Ya, jurnal Arabic Linguistic. Oke. Tadi di awal kita bahas yaitu adanya susunan editor atau editorial board atau editor dan reviewer. Nah, di sini kita lihat Bapak dan Ibu. Ini tampilan OJS 33020. Nah, kita lihat siapa saja jurnal editor yang ada di sini. Caranya user and rules, klik tombol search, nanti akan muncul drop down seperti ini. Kita cari berdasarkan jurnal editor. Langsung kita coba search. Nah, ada 3 orang jurnal editor di sini yang terlibat. Ya. Akun Jurnal Lugot, ya, Prof. Akmalia dan Bu Homisa. Bu Homisa ini selaku managing editor. Nah, nanti apabila hendak mengajukan akreditasi, Bapak Ibu juga siapkan akun dengan label rule jurnal editor. Apakah mau menggunakan akun yang aktif saat ini atau bisa juga membuatkan akun baru? Ya. Silakan nanti disesuaikan. Berikutnya kita cek sekarang jurnal section editor.
Nah, ini banyak scene editornya. Karena sesuai dengan yang dimunculkan di halaman website. Jadi nama-nama ini harus dimunculkan, ya. Nah, ini harus dimunculkan di bagian section editor. Oke. Berikutnya reviewer. Nah, ini juga sama. Ya, ini ada 19 reviewer sesuai yang dimunculkan di halaman reviewer ini. Ya. Nah, oke, ini kayaknya ada yang masuk, bukan reviewer. Sebentar, dicek dulu di bagian rule. Reviewer. Oke, udah. Nah, untuk menghindari registrasi user secara otomatis menjadi reviewer, Bapak Ibu, bisa edit rule-nya di sini. Karena di OJS 3 itu default-nya, atau di OJS 2 juga bahkan sama, bahwa untuk menjadi reviewer bisa langsung otomatis. Ketika kita registrasi, ya tidak dibaca, di checklist semua di bagian bawah, itu bisa otomatis jadi reviewer. Nah, untuk mencegah penumpukan reviewer, itu bisa di unchecklist bagian allow user self registration ini. Ya. Nah, kemudian setelah akun sudah ada, ya, disesuaikan dengan yang ada di list, bahkan di SK, ya, kalau ada SK-nya, kita mulai masuk ke bagian submission di sini. Nah, ini saya masuk sebagai akun editor ya. Nanti di sini kalau ada naskah masuk, unassign. Nah, kebetulan di sini sudah langsung di-assign. Dibagi-bagi semuanya nih. Ada yang udah tahap review, ada juga yang masih submission. Nah, bagian submission ini kita bisa lihat di sini ada hasil cek Turnitin, ada revisi. Nah, ini contoh misalkan hasil cek Turnitin kita cek. Berikut kami lampirkan hasil cek Turnitin tulisan yang Bapak kirim, mohon perbaiki ya. Nah, seperti ini. Sebelum nanti diserahkan ke reviewer. Ke session editor ya, reviewer benar ini dari session editor, mohon maaf. Setelah ini nanti masuk ke session bagian review. Stag review, similarity check-nya disesuaikan dulu ya. Baru nanti serahkan ke reviewer. Oke. Kita coba lihat naskah yang udah terbit beberapa waktu yang lalu di sini. Ada 5 ya. Nah, kita buka contoh random salah satu. Nah, nanti asesor itu bekerja seperti ini Pak Eko ya. Nah, ini akan dilihat di sini Bapak Ibu, ada activity log di sini. Tuh. Yang pertama kali masukin siapa? Nah, ini autornya ya, Nanda Hera Apriani. Autor masuk. Nah, jurnal editor langsung menugaskan. Nugasin siapa? Yaitu sebagai season editor kepada Dayudin, si namanya, sebagai season editor. Season editor baru apa namanya nanti menyerahkan ke reviewer. Ya. Nah, ini kepada Yusring. Kemudian satu ini Yusring dan siapa nih? Iya. Reviewer. Di sini ya. Oke. Nah, di sini Jitim Masitoh ya. Ada 2 nih. Nah, ini detail reviewnya akan dilihat juga seperti ini Pak Ibu. Boleh seperti ini. Nah, tadi saya sempat singgung, siapkan form review ya. Nah, form review yang kami buat di join seperti ini Pak Ibu. Nah, ini jurnal yang kami kelola. Nah, seperti ini. Ya. Ini pakai bahasa Inggris karena sudah bahasa Inggris. Nah, di sini ada nanti komentar untuk author apa nih? Komentarnya. Seperti itu. Atau dulu banyak juga nih waktu bahasa Indonesia. Oh. Plagiarism dan lain-lain. Dulu ini ya. Yang sekarang pakai yang ini. Ada 669 komplit. Oke. Kita
Kita kembali lagi ke bagian submission. Oh, ini ya contoh. Nah, pertama kali tampilan jurnal itu ya, bagian editor, yaitu ketika ada naskah nih yang belum diberikan penugasan, yaitu statusnya di unassigned. Nah, ini bisa ditugaskan ke diri sendiri atau tugaskan ke section editor. Sekali lagi, boleh tugaskan ke diri sendiri atau ditugaskan ke section editor. Ya. Nah, oke. Kemudian, emang bisa dilihat jumlah review yang bertugas atau tidak? Nah, bisa Bapak Ibu ya. Ketika, sebentar, ini ada yang, ya. Oke. Oke. Nah, ini nanti seorang asesor itu akan mengecek di sini Bapak Ibu, reviewer. Nah, di sini akan terlihat masih banyak yang nol ya, karena memang naskahnya masih sedikit. Nah, di sini tuh. Nanti pastikan apakah itu ada satu aktif atau sudah selesai. Checklist ini ya, jangan sampai nol. Nah, jadi semua reviewer yang muncul di halaman reviewer ini, berikan penugasan di sini. Gitu. Berikutnya, nah di bagian copy editing tadi nih di sini. Nah, pastikan ini sudah kita rapihkan ya bagian copy editnya. Kemudian apabila ada diskusi dengan autor, apakah itu melalui OJS atau via WhatsApp, ya, nanti hasil finalnya siapkan di sini. Setelah dari sini, baru melanjut ke bagian production. Ya, production, nah di sini yang siap untuk diproduksi atau di layout ya, diberikan header, footer, kemudian ISSN kalau sudah ada ISSN di sana, DOI dan lain-lain. Setelah itu barulah masuk ke bagian publication. Nah, ini sudah terbit. Nah, untuk bagian judul, apabila full text-nya bahasa Indonesia, judul yang diinputkan bahasa Indonesia. Untuk abstraknya, apabila ya full text bahasa Indonesia, usahakan bagian abstraknya tetap yang diinput di sini bahasa Inggris. Karena syarat akreditasi saat ini untuk bagian abstrak itu harus dua bahasa ya. Kalau full text bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, agar mudah ya dicari oleh orang luar negeri untuk abstrak dan metadata atau keyword itu yang diinput bahasa Inggris. Gitu kan Ibu. Kemudian kontributor. Nah, ini bagian list kontributor. Nanti Bapak Ibu edit ya. Sesuaikan, pastikan emailnya valid, terutama kalau misalkan ingin langsung cepat terindeks Google Scholar. Ya kalau bisa penulisan nama dan email yang didaftarkan Google Scholar sama dengan yang diinput di OJS. Gitu. Nah, Gallery ini bagian PDF-nya. Nah, ini bagian permission ini terkait copyright dan license. Ini bisa disesuaikan di bagian distribution. Nah, kalau ini copyright-nya dipegang oleh autor, ya. Karena tidak ada bukti copyright transfer agreement dari autor ke jurnal. Ini juga berpengaruh ketika Bapak Ibu ingin hendak terindeks oleh DOAJ ke depan ya. Ini sangat diperhatikan. Copyright holder-nya pegang oleh siapa? Lisensinya apa gitu ya. Nah, ini yang nanti akan diperhatikan. Nah, isu ini disiapkan juga oleh tim atau oleh jurnal editor. Ya, disiapkan isunya di bagian menu isu ini. Nah, futur isu. Misalkan di sini kita buat
volume 1 nomor 2 tahun 2025. Judulnya umumnya di kita itu judulnya dikasih nama bulan biasanya ya, bulan terbit. September misalkan. Di hasil seperti ini. Pakai tahun lah Septembernya, boleh. Jadi September 2025. Yang keren bagaimana? Nah, kalau yang keren itu kalau misalkan tiap edisi ada isu khusus gitu Bapak Ibu ya, atau isu spesial. Nah, judulnya diberi nama spesial isunya apa? Misalkan yang waktu lagi rame dulu COVID-19 gitu ya. COVID-19. Nah, misalkan title di sini COVID-19. Isi artikelnya semua membahas tentang COVID, misalkan ya. Seperti itu. Nah, oke, saya coba praktek. Nah, ini menggunakan form review ya. Bapak Ibu silakan kalau mau coba praktek. Nah, ini ada di sini review. Selanjutnya ada review form. Yang lagi setting, workflow, review, review form. Nah, di sini misalkan kita bikin create review form. Misalkan Lugot V2 form review Lugot V2 misalkan ini ya. Kasih deskripsi berikut misalkan panduan untuk reviewer dalam menelaah naskah misalkan. Nah, setelah ini lanjut lagi ke sini, klik lagi edit, tambahkan item ya, baru create new item. Tulis pertanyaannya apa nih di sini, misalkan apakah judul sudah lugas dan informatif misalkan sesuai pertanyaan di Arjuna gitu ya, bagian substansi. Nah, deskripsinya apa nih, pakai deskripsi. Kemudian reviewer required to complete item, ini wajib diisi oleh reviewer. Berikutnya pertanyaannya ini boleh single word text box, jadi kata kecil ya, kolom kecil, komentar kecil. Kemudian single line text box, sama ini juga extend text box, ini komentar panjang, paragraf biasanya. Text box ya, dicek satu atau ready button ya atau tidak. Contoh di sini kita pilih ready button. Berarti di sininya ya, enter, kemudian tidak, enter, simpan. Nah, ini sudah ada contohnya, hasilnya seperti ini. Ini kalau menggunakan radio button, ya atau tidak. Kemudian kita coba lagi menggunakan yang agak panjang. Masukkan, berikan masukan terkait judul misalkan. Nah, ininya pakai single line text box. Simpan. Nah, hasil seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah semua ditulis di sini sudah oke, baru nanti checklist aktif. Agar nanti ketika penugasan di bagian reviewer, contoh ini ya. Nah, ini sudah ada reviewernya. Contoh di sini misalkan ada reviewer. Nah, ketika select reviewer, di bagian bawah sini ada review form. Nah, berikan nanti form reviewnya ke reviewer. Begitu. Nah, ini pun jadi salah satu syarat wajib Bapak Ibu untuk akreditasi ke depan. Adanya form review atau catatan review di naskah. Wacananya ya, kalau tidak ada proses review ini, maka jurnal Bapak dan Ibu tidak bisa lanjut ke penilaian oleh asesor. Jadi tidak lolos menjadi evaluator, katanya gitu. Ya, wacananya bahwa apabila jurnalnya tidak ada proses review sama sekali, bisa jadi nanti tidak akan diloloskan ke tahap berikutnya.
pendapatnya, ya, alias tidak lolos di tahap Dex Evaluator. Nah, dan kabar baiknya saat ini pihak Arjuna sedang membuka lowongan ya Pak Ibu, ya, asesor. Jadi 3 jenis asesor sekarang disebutnya tuh. Asesor Dex Evaluator, asesor manajemen, dan asesor substansi. Nah, silakan Bapak Ibu yang sudah punya Sinta 2 bisa melamar, baik itu asesor yang Dex Evaluator, manajemen atau yang substansi, ya. Gitu Pak Ibu ya. Oke. Apa lagi yang belum saya bahas? Oke, saya sedikit singgung juga terkait pengaturan ini. Nah, ini kan yang ini lumayan ya. Nanti mungkin bisa dirapikan lagi Pak Eko ya atau Pak Dokter ya. Iya Pak Rifki, siap. Ya, ini ya. Oke. Nah, kalau yang kami buat di sini publisher udah jelas harus ada. Ya, yayasan belum karena jurnal masih baru, lagi diajukan. Barusan prosesnya ini masih dalam antrian, ya, dalam antrian. Oke. Nah, kemudian jurnal summary. Nah, di sini Bapak Ibu harus membuat narasi yang baik, ya, informatif, sesuaikan dengan bidangnya juga. Ada penerbitnya siapa, kemudian terbit berapa kali, kemudian skupnya apa saja, sebutkan juga di bagian jurnal summary. Nah, ini editorial team yang muncul di halaman editorial team, dan about jurnal juga bisa disamakan dengan jurnal summary. Kalau misalkan memang sudah panjang di bagian jurnal summary-nya. Kontak juga ini harus diisi. Kemudian section ini defaultnya sudah ada artikel ya. Kecuali beberapa jurnal bidang kesehatan biasanya suka nambah section khusus ya. Dan kategori. Nah, kalau ingin Bapak Ibu dibikin kategori, fokus yang skupnya bisa. Dan Scopus katanya suka terkait pengkategorian ini. Jadi artikel A masuk kategori A sebenarnya. Artikel B masuk kategori B begitu. Lebih suka katanya Scopus ke bagian pengkategorian ini. Oke, Pak Eko, sudah 40 menit mungkin ya. Demikian pemaparan singkat dari saya, Pak Ibu. Mudah-mudahan banyak pertanyaan nanti ya, kita lebih banyak diskusi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki sudah menyampaikan paparannya berkaitan dengan editor, reviewer. Jadi memang bagian yang paling penting itu, dan dari kita masih belum Pak. Jadi masih belum bisa sepenuhnya berjalan gitu Pak Rifki. Jadi nanti kedepannya setelah ini nanti kita adakan internal, jadi biar ada simulasinya gitu Pak Rifki. Baik Pak Rifki, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, ya nanti kita sambung di akhir aja. Saya nanti mau menyampaikan berkaitan dengan akreditasi. Mohon izin ya Pak Rifki. Siapa? Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang hari ini kita bisa berkumpul di dalam ruang virtual untuk sharing-sharing berkaitan dengan manajemen penerbitan jurnal dan juga akreditasi jurnal. Nah, ini perkenalkan, nama saya Eko Wahyu Nur Sofianto. Saya sehari-hari berumpis di Prodi Tadris Fisika Winantasari Banjarmasin. Dan dari semua ini Bapak dan Ibu ya, dari virtual, Pak Rifki, Pak Sawal, Pak Agung, Mas Aliandar, dan lain-lain, Bumut juga, saya itu belum pernah bertemu tatap muka. Semuanya lewat virtual. Baik itu lewat WA, lewat sesi Zoom dan sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar memang kepercayaan saja Bapak dan Ibu. Jadi saya bersama Pak Sawal ini dimintai tolong untuk mengembangkan jurnal, yaitu Jurnal Madani Riau. Jadi mulai mengajukan EISSN-nya tahun 2021, kemudian untuk masuk Sintanya masih
yang jurnal pendidikan Islam, yaitu masuk Sinta 5. Kenapa kok Sinta 5? Ya karena satu sisi reviewnya memang masih belum banyak direview. Jadi bagaimana sih agar bisa maksimal? Nah ini nanti akan kita bahas bersama-sama. Sekalipun Pak Rifki tadi sudah menyampaikan bahwa setiap artikel yang masuk memang harus ada review dan harus terlihat perubahannya. Bahkan kalau katanya Pak Rifki, disediakan juga kolom cek similarity. Jadi biar nanti author itu meyakinkan bahwa ini sudah dicek gitu ya. Jadi ketika ada kebutuhan PAK dan sebagainya, memang sudah terinclude di sana gitu ya. Jadi dari sini nanti kita belajar sama-sama gimana mengembangkan jurnal. Nah, berawal dari sini, maka nanti kita coba untuk bagaimana sih perbaikan tata kelola jurnal gitu ya. Dan artikelnya biar bisa cantik gitu ya. Biar bisa cantik dan juga biar tata kelolanya sesuai dengan akreditasi Sintanya yang lebih tinggi. Sekalipun itu juga tadi juga memang betul-betul kita masih dalam taraf pembangunan, jadi memang tampilan jurnal kita masih tampilan default ya, jadi apa adanya, belum ada CSS dan sebagainya. Tapi tidak perlu berkecil hati tentang tampilan Bapak dan Ibu, karena sebenarnya yang dilihat selain tampilan juga bagaimana sisi manajemen dan substansi yang lain. Sekalipun itu juga menjadi prioritas agar enak dipandang gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi memang akreditasi ini masih berdasarkan edaran Permendikbud tahun 2021, yaitu ada di sisi manajemen dan ada di sisi substansi artikel. Bagaimana sih kalau Marwah Madani Riau gitu ya? Nah, dari sisi manajemen Marwah Madani, meskipun sekalipun tampilannya default, Bapak dan Ibu, itu sudah dari sisi manajemen, kita sudah tampilkan yang ada di sana. Jadi mulai dari identitas jurnal sesuai dengan ISSN, nama jurnal sesuai dengan ISSN gitu ya. Kemudian ada link citasi yang diminta mulai dari Google Scholar, Dimension gitu ya. Nanti kalau ada Scopus juga akan kita tampilkan Scopus dan sebagainya. Ini sudah tertata di atau sudah tertampil di manajemen. Kemudian juga yang sebelah kanan ini juga ada menu vertikal dan itu juga sudah yang ada diminta oleh standar akreditasi Arjuna, yaitu berkaitan dengan publication ethic, kemudian editorial board, kemudian ada nama reviewer. Kemudian kita juga memiliki state counter, ya Bapak dan Ibu, state counter. Nah, saya dan Pak Rifki ini menjadi lebih kenal karena memang dulu state counter kita pernah bermasalah dan kita minta tolong ke Pak Rifki gitu ya. Pak Rifki ini juga bagian dari sistem jawab LDEX DUI-RJI. Jadi kita memang minta bantunya, saling sharingnya itu di Relawan Jurnal Indonesia, maka dari itu kita kenal sama-sama gitu ya. Jadi mitra gitu ya. Jadi akhirnya bisa kenal dan saling menyapa hari ini. Ya meskipun kita juga belum pernah ketemu juga gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sisi substansi, nah ini yang belum gitu ya, yang memang belum dan ini nanti akan kita perbaiki. Jadi apa yang kurang dari tampilan dari manajemen artikelnya, artinya dari tampilan artikel, memang yang kurang itu adalah kita belum menampilkan DOI. Genesis artikel kita sudah ada, tapi terlalu dekat ya. Jadi orang submitnya November, di accept 16 Desember, kemudian publishnya 17 Desember, terlalu dekat ya. Jadi kalau kita lihat ini masih belum maksimal untuk pencarian artikelnya gitu ya. Jadi nanti dari sini nanti kita harapkan Bapak dan Ibu bisa menyumbang sumbangsinya untuk menjadi author. Ya, jadi tampilannya memang masih terpenuhi dari sisi manajemen, tapi dari sisi beberapa sisi kita belum ada. Tapi ya patut kita syukuri apa yang sudah ada di manajemen. Ini kemarin kita dapat Sinta 5 dan mungkin entah saya tidak tahu atau bagaimana gitu ya. Diberi kesempatan untuk Sinta 5 dan Sinta 6 itu habisnya 2025 Desember. Jadi kemarin waktu buka dengan pertimbangan dari Abdex DUI-RJI kemarin, ada juga Pak Rifki di situ, ada juga
Pak Busro di situ itu menyarankan untuk yang habis 2025 sekalian aja coba dijalankan karena belum tahu lagi kapan Arjuna nanti akan dibuka. Mengingat pertumbuhan jurnal di Indonesia itu luar biasa. Ya, jadi akhirnya untuk yang jurnal pendidikan Islam ini kita coba reakreditasi dan tadi sudah disampaikan Pak Sawal untuk evaluasinya Sinta 3 dan ini sambil berjalan sambil kita perbaiki. Dan alhamdulillah perlahan kemarin saya lihat di artikel itu sudah ada selain dari satu pulau ya biasanya memang kita satu pulau ada di Sumatera. Ini sudah ada yang ada di Kalimantan dan ada di Jawa. Alhamdulillah. Ini nanti mudah-mudahan nanti bisa meningkat di Sinta untuk selanjutnya. Kemudian juga tampilannya masih berbentuk koran Bapak dan Ibu ya, sehingga belum eye catching ya. Jadi belum bisa dilihat. Artinya kalau misalnya kita lihat jurnal-jurnal yang sudah Sinta 2 mungkin ya. Misalnya jurnal Sinta 2 dengan bidang sosial education kan punyanya Pak Sawal ini kan sosial. Kalau jurnalnya punyanya Pak Rifki, Saintek itu biasanya memang ada gambar-gambar, ada program-program dan seterusnya. Nah ini kalau di bidang sosial memang kalau bisa diupayakan ada gambar, ya. Sekalipun itu adalah literatur, sekalipun ini jangan lupa ini. Jadi orang itu ketika membaca itu bukan hanya bacaannya saja seperti koran, tapi juga ada gambar-gambarnya. Nah jangan lupa setelah gambar diberikan keterangan, gitu ya. Misalnya ini figur 1 berdasarkan gambar 1 bla bla bla, figur 1 base bla bla bla. Jadi meyakinkan orang bahwa ini bukan hanya gambar, tetapi ini juga ada gambar yang ada maknanya. Sehingga di substansi kita dapat perhatian di situ. Nah, ini yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu berkaitan dengan sisi akreditasi jurnal. Tidak banyak yang saya sampaikan karena memang jurnal kita masih perlu perbaikan gitu ya. Tapi insya Allah dari sisi substansi dan manajemen yang sudah saya sampaikan, bila Bapak dan Ibu memperbaiki jurnalnya, kemudian ikut berkontribusi untuk itu, maka bisa meningkatkan kembali akreditasi Sinta untuk pendidikan Islam dan juga bisa mendapatkan akreditasi maksimal untuk hukum dan ekonomi syariah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu untuk bagaimana sisi perannya untuk bisa cantik artikelnya dan juga cantik manajemennya. Nah ini saya telaskan di sini bahwa peran editor ini sangat mutlak gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bagaimana editor ini bisa membantu itu dalam artian begini Bapak dan Ibu. Jadi misalnya kalau memang autor kita ini juga pinter Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa memilih. Kalau nanti di Sinta 3, 2, apalagi Scopus, itu autor itu mau mengerjakan apa saja Bapak dan Ibu ya. Mau ditambahkan 40 artikel aja mau itu ya untuk daftar pustaka. Mau ditambahkan untuk gambarnya mau gitu ya. Tapi untuk yang non akreditasi seperti tadi katanya Pak Sal bilang hanya OJS sekalipun ISSN dan juga Sinta 456 ini sulit untuk memperbaiki. Nah, ini adalah peran editor yang tidak bisa kita lupakan. Yaitu untuk menawarkan ini bisa saya tambahkan. Tapi minta tolong nanti diupload ulang gitu ya. Itu bisa. Karena sebelum jurnal Tarbiyah Ilmiah Kependidikan itu bisa masuk ke Sinta 2 seperti sekarang, itu editor itu bekerja maksimal Bapak dan Ibu ya. Nah, apakah bekerja maksimal ini mendapatkan ganjaran dalam artian ganjaran di dunia? Ya, tentu saja ada kemudahan-kemudahan Bapak dan Ibu. Jadi, alhamdulillah ada kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari seluruh editor tim jurnal gitu ya. Mulai dari sudah serdos, mulai dari status kepegawaian yang tadinya dosen non PNS menjadi PNS dan sebagainya. Nah ini juga salah satu dari peran editor gitu ya. Nah Bapak dan Ibu kalau nanti misalnya bagaimana agar saya punya semangat ke situ untuk memperbaiki jurnalnya, ya itu tadi jangan lupa karena sifatnya ini selamanya Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika terbit digunakan PAK dan dinikmati ini luar biasa sekali ya, luar biasa sekali untuk amal jariah yang bisa kita tunjukkan. Maka Pak Sawal mengambil inisiatif untuk membuat jurnal ini salah satunya adalah membantu teman-teman kita yang kesulitan untuk publikasi ilmiah. Sekalipun dihadang oleh beberapa autor-autor yang menanyakan sudah terakreditasi apa dan sudah terindeks apa saja gitu ya. Jadi
ini ya. Tapi alhamdulillah juga ada perubahan dan perbaikannya. Kemudian yang kedua, editor nanti ya ini bisa mengkondisikan author untuk memperbaiki dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa sih pemerintah ini kok membuat akreditasi? Yang pertama, kalau misalnya tanpa akreditasi, maka tampilan jurnal kita ini bermacam-macam, gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu bisa kita lihat bagaimana tampilan jurnal sudah terakreditasi itu seragam. Mulai ada publication etiknya, mulai ada reviewernya, mulai ada editorial, dan jadi dari sisi tampilan itu kalau sudah terakreditasi itu seragam. Sehingga bisa kita lihat nanti ada di situ itu dalam memproses artikel juga tidak sembarangan Bapak dan Ibu. Jadi ada proses-prosesnya sehingga yang diharapkan pemerintah untuk bisa menghasilkan artikel yang berkualitas bisa terjawab di situ. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu, memang secara tidak langsung dengan adanya peraturan kelulusan, kemudian peraturan penilaian angka kredit berdasarkan akreditasi dan indeksasi, ini nantinya bisa menjadi industri. Jadi bukan saja nanti ini untuk publikasi, tapi ini jadi industri. Contohnya misalnya mahasiswa kita dulu yang memiliki keterampilan untuk melayout artikel tapi tidak memiliki penghasilan. Nah, dengan artikel ini, dengan jurnal ini yang sudah berbayar, bisa disalurkan untuk itu. Jadi memang tujuan kedepannya gitu ya, tujuan kedepannya memang adalah untuk menjadi industri. Jadi begitupun juga dengan Marwah Madani ini tetap dengan nama Yayasan Marwah Madani Riau, industri yang dimaksud bukan hanya mengambil keuntungan sebanyak-banyak dari situ, bukan. Tapi juga nanti ada sisi membantunya. Jadi kalau misalnya harapannya Pak Sawal itu, kalau misalnya Sinta 2 itu bisa berbayar mahal-mahal gitu ya, mungkin nanti harapannya Pak Sawal nanti lebih separuhnya gitu ya, separuhnya dari situ, tapi tetap menjaga kualitas manajemen dan artikel. Itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Langsung bisa disambung dengan pertanyaan Bapak dan Ibu. Silakan bisa melalui kolom chat atau bisa juga melalui raise hand gitu ya. Melalui raise hand Bapak dan Ibu untuk bisa bertanya baik dengan Pak Sawal untuk bagaimana sih tutorialnya agar bisa membuat jurnal ini gitu ya. Atau berkaitan dengan sisi akreditasi dan manajemen dengan Pak Rifki ataupun dengan saya Eko Wahyu. Bapak dan Ibu kami persilahkan ya. Oh ini di chat Ya, saya boleh. cek dulu Bapak dan Ibu mungkin. Oh ya, silakan mungkin Bapak ada yang mau bertanya, Pak Anjar mungkin. Oke, terima kasih Pak Eko. Ya. Saya Anjar Mahmudin Nasution ingin mengajukan bahwa ketika ini pengalaman sendiri ini ketika mengajukan untuk masuk ke jurnal Sinta 2, 3, 4, dan 5, saya 6 bulan yang lalu itu kena tipu dengan memasukkan jurnal saya sendiri dan jurnal kawan 2 orang ke salah satu. Memang dua jurnal itu yang kena itu, jadinya kena saya 3 juta. Jurnal Al-Hasanah dan jurnal ada lagi Sinta 3, memang bagus betul keluar keluar letter of attention-nya, LOA-nya, tapi nyatanya tidak terbit sampai sekarang. Yang jurnal pertama itu untuk 3 orang kami itu 1.500.000. Banknya itu bukan menjatuhkan bank itu, si Bank Indonesia. Pokoknya yang berhubungan dengan si Bank Indonesia itu kepada ustadz-ustazah yang dalam kesempatan ini agar berhati-hati dengan nama Ali Azhar.
Ali Azhar. Kalau ada si Bank Indonesia untuk meminta biaya penerbitan jurnal kita itu agar berhati-hati. Saya sudah kena 1.500.000. Satu lagi ada juga Sinta 2 juga, itu pun kena saya sendiri udah katanya harus dikirim biayanya 1.500.000 untuk terbit letter of attention-nya dan publish langsung. Tapi nyatanya sampai sekarang ini nggak terbit-terbit. Untuk itu tadi berdasarkan narasumber pertama, saya menjadi unek-unek dalam hati saya untuk meneliti jurnal yang betul-betul amanah gitu. Memang kalau bahasanya itu menarik kali, bahasa-bahasa Islami gitu. Tapi nyatanya ya memang penipu, memang dasar penipu. Ah, tapi saya tengok juga Ali Azhar ini entah mungkin serupa banyak artikelnya di jurnal-jurnal, entah itu orangnya tidak tahu. Sempat saya ajukan ke pihak Polri agar diteliti karena ini bersiliweran itu eh, terbit jurnal-jurnal bodong gitu, Ustadz. Untuk itu ciri-ciri daripada jurnal yang bisa diyakini atau amanah itu kira-kira mohon penjelasan dari narasumber pertama atau ditambahi dengan narasumber kedua dengan Pak Eko gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ya Pak Rifki ya. Ada Ya, yang boleh, tanya Pak. lagi Pak. Silakan, Ya, Pak. silakan Mas Anar, silakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Eko. Alhamdulillah akhirnya bisa bertatap maya ya untuk pertama kali. Kurang lebih udah lama kenal Pak Eko, udah 1 tahun, jalan 2 tahun ya kalau tidak salah gitu ya. Dan semoga bisa bersua secara langsung. Ini kaitannya dengan tadi pemaparan dari Pak Eko maupun pemaparan dari Pak Rifki juga ya. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Anjar gitu ya, berbagi pengalaman. Tapi saya mau ke pertanyaan dulu. Yang pertama itu penentuan oleh pusat, pemerintah pusat ya dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi terhadap jurnal-jurnal itu kenapa bisa dikategorikan Sinta 2, Sinta 1, Sinta 3, 4, dan 5 dan seterusnya gitu, itu apa penentuannya, kriterianya gitu. Sebab bawah jurnal itu bisa dikatakan terakreditasi Sinta 6 sampai Sinta paling tinggi Sinta 1. Itu yang pertama. Kemudian Pak Eko izin yang kedua, mengenai perjalanan jurnal Tarbiyah, saya pun alhamdulillah gitu ya, turut mengikuti dimulai dari Sinta 4 waktu itu. Saya tahu betul itu sebenarnya, saya tahu info tentang jurnal Tarbiyah itu dari junior saya di UIN Antasari Banjarmasin. Udah saya mengajukan submit artikelnya di sana hingga hari ini alhamdulillah sudah berposisi di Sinta 2 gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Eko kalau boleh tahu apa sih persiapan yang mungkin bisa dibilang dikategorikan terberat gitu ya dari akreditasi jurnal Tarbiyah itu bisa ke Sinta 2 itu poin yang paling yang ditentukan gitu ya. Dia bisa ke Sinta 2 itu apa gitu yang paling kiranya berat gitu yang bisa disiapkan gitu. Itu. Kemudian yang ketiga tadi menanggapi Pak Anjar mengenai beberapa jurnal yang tidak amanah juga saya ada pengalaman juga, tapi ini kayaknya sih beberapa jurnal juga rata-rata ada ya yang harus kita waspadai gitu ya. Ini pun saya ada jurnal yang itu menurut saya tuh agak greget gitu. Padahal mereka itu yang minta papernya, tapi sampai hari ini tidak terbit gitu. Jadi ini juga mungkin saya attention juga pada Bapak Ibu harap di notice gitu ya untuk jurnal EJZ namanya. Jurnal EJZ. Nah, itu mohon nanti dipertimbangkan ketika mau publish di sana gitu. Karena sampai hari ini artikel saya pun nggak terbit-terbit di situ gitu. Ya, demikian untuk pertanyaan dan juga tanggapannya Pak Eko. Matur nuwun. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu sebelum ditanggapi? Oke ya, cukup dulu. Silakan Pak Rifki, mungkin bisa ditanggapi yang dari Pak Anjar tadi, beberapa informasi tentang jurnal-jurnal yang predator itu, anggaplah predator atau penipuan gitu Pak Rifki. Tips dan Ya. triknya.
kemudian juga bisa ditanggapi juga pertanyaan Pak Mas Ali Andar, ini saya juga nggak pernah ketemu gitu ya, dari chat saja ya, dari chat mulai email kemudian WA, akhirnya saya minta tolong gitu ya untuk bisa menulis di jurnal mana saja gitu ya, karena artikel yang baik diterbitkan tentang standar untuk bisa ke Sinta 1 sampai Sinta 6. Terima kasih Pak Rifki, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Eko, Pak Anjar, dan Pak Anhar izin menjawab. Tadi yang disampaikan oleh Pak Anjar ini memang di Indonesia ini kalau bisa dibilang ladang basah mungkin ya untuk bisnis publikasi ilmiah. Betul Bapak Ibu ya, sepakat nggak? Karena tidak bisa dipungkiri juga, mungkin Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang hadir ini juga ingin yang instan. Ditawari besok terbit atau bulan depan terbit LOA hari ini misalkan. Nah, itu kan seperti terhipnotis ya. Akal sehat kita kadang hilang. Wah, bisa. Nah, kalau kita pengelola jurnal, nah ini jadi tahu ya Bapak Ibu bahwa proses itu tidak benar. Ya, jadi jangan sampai terjadi lagi Pak Anjar ya. Ini jangan pelajaran ya 3 juta mungkin menghilang Pak ya, tapi jadi berharga seumur hidup ya Pak ya. Karena ada juga Pak yang tertipu sampai seharga mobil Avanza Pak ya untuk jadi guru besar Pak. Ada juga Pak di luar sana Pak ya. Nah, itu mau jadi guru besar juga tertipu gitu Pak ya. Nah, tapi herannya itu bukan tertipu, mereka itu malah gimana ya? Ada AKD juga dulu janjinya diterbitkan dan udah terbit artikelnya. Waduh, ini benar-benar wah hilang lah gitu maksudnya gimana ya? Janjinya diterbitkan, udah terbit, jualan discontinue. Ya udah nggak bisa diapa-apain kan, nggak bisa diukur. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bersama di sini, sebelum Bapak Ibu submit ke jurnal, cek dulu bagian peer review proses. Cek di sana. Disebutkan berapa lama proses reviewnya. Nah, kemudian ada tidak di sana pernyataan fast track review. Sekali lagi, fast track review, bukan fast track publish. Nah, yang masih ya mungkin di antara Bapak Ibu atau kita semua ini istilah fast track di sini yaitu fast track publish. Kita chat sekarang ingin terbit minggu depan, itu fast track publish. Yang diperbolehkan itu yaitu fast track review. Apabila di websitenya itu disebutkan reviewnya itu kurang lebih 1 bulan misalkan. Ya, dari naskah masuk 1 bulan harus review misalkan ya oleh 2 orang reviewer. Nah, Bapak Ibu butuh cepat nih. Butuh cepat-cepat hasil reviewnya. Itu boleh menggunakan fast track review. Dan biasanya dikenakan biaya tambahan untuk fast track review ini. Misal 500.000 untuk fast track review. Nanti biaya publishnya untuk dipublikasikannya, dipublish 3 juta misalkan. Nah, berarti untuk fast track review 500.000, untuk publishnya 3 juta. Nanti kalau misalkan diterima. Nah, fast track review pun ini tidak menjamin naskah akan diterima. Sesuai nanti masukan dari reviewer. Begitu. Kenapa ada biaya fast track review tadi? Kan reviewer kadang kerjanya seikhlasnya, semampunya gitu kan ya. Mungkin bisa jadi dia lagi senggang baru ngerjain. Nah, kalau kita bayar, Pak, ini ada naskah ingin direview cepat, Pak. Kami bayar 250.000 untuk 1 reviewer. Kalau 2 orang reviewer itu 250.000. Nah, itu dicatat dicek tuh oleh reviewer, diperiksa. Diberikanlah catatannya nih. Silakan revisi. Pas sudah revisi, balikin lagi, cek lagi, kata reviewer udah oke. Naskah diterima. Barulah keluar LOA. Seperti itu yang benar, ya. Nah, kebanyakan di kita dijanjikan LOA hari ini terbit bulan depan misalkan. Kita nggak pernah submit. Kirim aja naskahnya sini ke WhatsApp gitu kan misalkan ya. Mana link OJS-nya misalkan ininya mana? Nanti Pak, tahu-tahu terbit aja Pak. Nah, itu hati-hati Pak dan Ibu. Dan tadi mungkin saya kurang kenal juga Pak Anjar ya, terkait namanya ya. Nah, udah dinotis oleh Pak Anjar untuk hati-hati. Dan memang kemarin pun ada yang viral Pak Ibu di grup LJI Pak Eko ya. Yang jualan di Shopee Pak Eko ya. Jurnal-jurnal kampus besar dijual di Shopee. Wah, ngeri itu, hati-hati Pak Ibu ya.
jurnal yang gratis, Scopus, dijual di Shopee sekian juta. Itu hati-hati Pak Ibu. Nah, pentingnya silaturahim, membangun relasi di antara pengelola jurnal untuk ini. Kita sharing. Jurnal ini benar enggak nih prosesnya nih? Jangan-jangan bodong. Atau bahkan calon-calon di discontinue gitu kan ya. Nah, perlunya grup seperti ini kan ya. Diskusi seperti ini, jadi tahu, hati-hati. Dan ke saya pun banyak email pada Ibu ini ya, menanyakan slot. Dan saya jujur benci dengan istilah slot ya, karena tim IT dan banyak keluhan slot gacor tuh ya, slot. Aduh, ganti istilahnya lah. Apakah masih ada kuota gitu kan ya? Katanya kuota mah enak ya Pak ya? Kuota gitu kan. Ini slot, aduh, slot judi slot atau apa gitu ya. Nah, pada prinsipnya selagi bisa registrasi dan juga submission masih bisa, itu pada dasarnya bisa terbit kapanpun sesuai hasil review nantinya. Nah, fenomena hari ini banyak mahasiswa, terutama mahasiswa pasca ini ya, yang ingin terbit di Scopus, itu email dulu ke editornya, menanyakan slot. Nah, kalau saya sarankan Bapak Ibu yang jadi autor, itu langsung aja coba registrasi. Ketika masih bisa submission, langsung submit. Setelah submit, misalkan 2 bulan nggak ada kabar, baru email. Bagaimana proses naskah saya dengan ID artikel berapa? Tolong dibantu progresnya seperti apa. Seperti itu. Begitu mungkin Pak Anjar ya. Jadi sharing luar biasa di Pak Anjar ini ya untuk Bapak Ibu untuk hati-hati dan lebih teliti lagi ketika memilih jurnal ya yang akan dijadikan tempat menerbitkan artikelnya di sana. Berikutnya untuk Pak Ali Anhar terkait akreditasi, apa sih tolak ukurnya? Ada banyak Bapak Ibu untuk akreditasi jurnal ini ya. Kenapa bisa Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu ya. Ini saya sedikit spill aja dikit nih. Aturan yang akan datang. Nah, ini untuk yang akan datang kemungkinan ini Bapak Ibu. Ini dari bagian mulai dari kebahasaan, proses penyuntingan per artikel di Persitas Asal Mitra Bestari, di Persitas Asal Editor, dan juga di Persitas Asal Penulis. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dapat dari grup juga saya ini ya. Dapat dari grup. Jadi kemungkinan aturan yang akan datang itu seperti ini. Apabila ingin Sinta 1, berarti bahasanya wajib bahasa Inggris atau bahasa internasional. PBB yang lainnya ya. Mandarin ya, diakui juga internasional ya kalau salah ya. Kalau mau silakan ya. Nah, kemudian ini nih yang kita bisa maksimalkan Bapak Ibu. Kalau ingin Sinta 1 jalur karpet merah bisa juga kan Scopus ya, nanti di SK-kan jadi Sinta 1. Nah, kalau ingin Sinta 2 minimal nih Bapak Ibu, yaitu 2 orang reviewer. Ya, memenuhi skor minimalnya ada ya kalau nanti dibahas lagi. Sinta 2 itu minimal skornya 80 kalau nggak salah 80 ya. 80 sampai 85 itu Sinta 2 kalau nggak salah saya lupa. Nah, itu Sinta 2. Bapak Ibu 70 atau 80 Pak Eko, saya lupa Pak Eko ya. Sinta 2 itu. Sekitar segitu Pak ya. Lupa. Nah, nanti ada aturannya. 70 Pak Rifki. 70 Pak ya? Sinta 2 ya? Lebih dari 70 Pak ya, lebih dari 70 sampai 85 ya Pak ya. 84, sekian. Nah, apabila skornya misalkan 70, skor akhir, tapi hanya 1 orang reviewer, maka tidak bisa diakui menjadi Sinta 2 atau Sinta 3. Nah, ini nanti minimal reviewer yang terlibat berapa orang. Setelah itu juga dicek. Oh, udah melibatkan 2 orang nih. Dicek lagi di sini, peringkat 2. Minimal 6 institusi dari 3 negara atau 8 institusi dari 2 provinsi. Nah, ini bagus nih. Provinsi Kalsel dan juga Riau, Pak ya. Udah 2 provinsi itu, Pak ya. Tinggal cari berapa institusi lain, ya kan ya. Kalau ingin Sinta 2, gitu kan. Kemudian editor juga sama. 4 institusi dari 2 negara atau 6 institusi dari 2 provinsi. Kalau ingin Sinta 2. Nah, tidak kalah penting juga ini kuncinya ya percuma kan tadi ya kata saya sampaikan ya. Editor udah bagus, sipir udah bagus, tapi autornya misalkan masih di internal saja, percuma ya. Nah, nanti bisa Sinta 6 nih. Kalau autornya semua sama dari satu institusi, ya berarti otomatis nanti Sinta 6.
Makanya harus ada diversitas. Minimal 4 institusi dari 2 negara atau 8 institusi dari 2 provinsi. Begitu. Ini bisa disiasati ketika Bapak Ibu menjalin relasi sebanyak-banyaknya dengan komunitas gitu kan ya. Kalau saya dengan Pak Eko kan ketemu di komunitas RJI gitu ya. Nah, Bapak Ibu bikin asosiasi apa misalkan. Nanti bertukar artikel ya. Kalau sekarang ada meme juga ya kemarin ya, postingan KDM tahu kan Bapak Ibu ya, gubernur saya ya, Kang Deddy Mulyadi ya, viral kan ya. Katanya autor yang hanya nulis ya, nebeng nama itu ya, di penulis pertama misalkan, mau dikirim ke Barak katanya ya. Nah, itu kan ada yang bercandaannya ya. Nah, itu tidak sedikit juga banyak kan ya, dosen-dosen senior mungkin yang tahu beres nih, saya nebeng nama ya gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu di kemudian hari. Pak, saya lagi bangun jurnal nih, butuh autor diversitas dari berbagai institusi gitu kan ya. Mau nggak? Gitu kan nulis di sini, ini judulnya, ini artikelnya, tolong baca, kalau oke nanti masuk nih gitu. Begitu Pak Ali ya. Ya, Mudah-mudahan terima kasih dan Pak wawasan Rifki, baru. ini luar biasa, informasi baru bagi saya, berharga. Dari Ketemu, UPI, Pak UPI ini? iya dari Oh, UPI. tetangga tuh Pak, saya dari UIN Pak. Dekat tuh main Pak. Cibiru Pak. Siap, Kak Win. Iya, di Ya, Bandung Timur makasih. ya. Bandung Timur ini Pak. Siap Pak Ali Anhar. Demikian Pak Eko. Mungkin Iya, ditambahkan oleh Pak Eko, silakan Pak. Dari iya, pengalaman Pak Eko juga Pak ya. iya, terima kasih. Jadi, terima kasih juga Pak Anjar sudah menyampaikan di sharing diskusi ini. Jadi biar buat belajar teman-teman gitu. Jadi memang kalau saya sih menyarankan setiap jurnal yang mereka mengirimkan email ke kita, apalagi WA, chat WA, ini patut kita waspadai. Karena pada dasarnya itu jurnal kalau sudah besar Bapak dan Ibu, itu tidak memerlukan artikel gitu ya. Artikelnya datang sendiri Bapak dan Ibu. Jangankan untuk Sinta 2, untuk Sinta 4 dan 5 itu saja sudah datang artikel gitu ya. Bahkan para mahasiswa itu sudah menanyakan, Pak artikel ini terbitnya Juni gitu ya. Ini sekarang sudah bulan ke-3 Mei, kapan artikel saya direview Pak, kapan saya betulkan tuh. Dia sendiri itu sudah bisa gitu ya, dia sendiri itu sudah bisa merata-ratakan kira-kira butuh berapa lama agar bisa terbit di Juni. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ada jurnal yang mengirim email atau chat WA gitu ya, apalagi chat WA, ini memang patut kita waspadai Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk keamanan kita. Dan juga terima kasih kepada Pak Anjar tadi sudah menyampaikan beberapa nomor dan rekening info rekeningnya yang memang sulit untuk dilacak oleh kepolisian karena memang rekeningnya ada di Singapura atau Swiss bisa memang sulit untuk diacak. Jadi memang kita harus berhati-hati, benar yang disampaikan Pak Rifki. Jadi di forum-forum jadi bisa saling berdiskusi Bapak dan Ibu ya, saling berdiskusi. Jadi apa namanya bisa nanti sambil menanyakan kira-kira cocoknya di mana dan bagaimana. Yang jelas yang digoda itu bukan hanya autor Bapak dan Ibu ya, termasuk pengelola jurnal juga digoda sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Benar. Kalau kalau bahasanya itu saya kaget itu ketika saya masuk jurnal yang saya kelola itu masuk di Sinta 2, itu malam ya, malam itu masuk di Sinta 2, dapat satu harinya itu sudah ada yang tanya. Pertanyaannya begini Bapak dan Ibu ya, berapa Pak harganya fast track gitu ya? Berapa Pak harganya? Itu padahal belum saya tempel tulisan Sinta 2. Nah itu kalau orang tidak maksud saya menggunakan salah guna gitu ya. Nah ini bisa jadi ladang gitu ya. Artinya bisa saja, oh butuh LOE-nya saja saya kasih LOE, kemudian saya terbitkan gitu ya. Butuh fast track saya proses ini dan sebagainya. Tapi enggak ya Bapak dan Ibu ya. Karena ini punyanya institusi, apalagi institusinya negara gitu ya. Jadi kalau kita harus belajar dari beberapa institusi yang sampai diturunkan akreditasinya, karena beberapa umumnya saya nggak ingin kayak gitu ya. Kalau saya dan Pak Rifki itu inginnya sering diskusi gini gitu ya. Jadi kenapa kok saya sering apa namanya dimintai tolong untuk ngisi bagian strategi ya karena
saya juga menginformasikan berkaitan dengan bagaimana agar jurnal kita bisa terakreditasi Sinta 2. Dan saya bersama teman-teman itu di Sinta 2 itu berdarah-darah Bapak dan Ibu ya. Jadi editor ini termasuk salah satunya Pak Anhar itu, Mas Anhar itu dulu awalnya artikel yang dikirim itu seperti skripsi ya, seperti tulisan skripsi itu langsung dikomeni oleh reviewer. Ini skripsi ini. Nah, itu Mas Anhar itu lama juga kembalikan gitu ya. Padahal terbit Tarbiyah itu antara 7 sampai 8 dan itu 5 gitu ya. Aduh ini gimana? Alhamdulillah mengembalikan gitu ya. Jadi memang konsistensi dan ini juga diperlukan gitu ya, baik dari editor juga autornya. Dan memang saya selalu mengatakan bahwa autor itu tetap punya andil gitu ya. Artinya nanti misalnya jurnal ini bagus, itu juga diuntungkan. Karena seperti Mas Anhar itu kan masuknya 2022 kalau tidak 2023 gitu ya. Itu yang masuk dalam hitungan akreditasi Sinta 2. Nah, entah dibuat syarat kelulusan atau tidak, itu juga bermanfaat gitu ya. Jadi kalau bagus juga ngikut, kalaupun jatuh nanti juga ngikut. Seperti yang diceritakan Rifki tadi kan ada beberapa jurnal yang turun gitu ya. Bahkan teman kita juga ada yang turun itu juga ada gitu ya. Jadi jurnal ini gitu coba lu, itu sudah turun Pak Eko. Oh iya saya baru sadar gitu. Padahal teman sendiri dalam satu grup gitu ya, dalam satu grup gitu ya. Karena dipikirnya sudah paham, sudah sering isi materi dan seterusnya, masih menjaga marwah itu gitu ya. Tapi ternyata juga turun meskipun turunnya di Sinta 3, tapi kan juga warning buat kita-kita gitu ya. Bahwa akreditasi itu nggak main-main kalau akreditasi, apalagi yang Scopus gitu ya. Ini juga nggak main-main. Jadi terima kasih Pak Anjar gitu ya. Terima kasih juga Mas Anhar untuk pertanyaannya. Memang Sinta 1 sampai 6 itu dibagikan menurut nilainya dan beberapa kriteria yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rifki gitu ya. Dan memang aturan yang terbaru sekarang Sinta 1 nggak cukup Scopus. Jadi kalau misalnya hasil akreditasi kita, hasil penilaian Arjuna kita di atas 85, itu bisa masuk Sinta 1. Jadi Sinta 1 sekarang kriterianya 2. Jadi pertama dia terindeks Scopus, yang kedua adalah nilai dari akreditasi Arjunanya lebih dari 85. Tapi untuk Sinta 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak ada pengecualian. Artinya terindeks apapun kita, tapi kalau kita mengajukan akreditasinya tidak maksimal ya tetap penilaiannya ada di situ. Jadi ada autor yang bertanya, Pak, ini kan jurnalnya sudah Kopernikus. Apakah bisa dinaikkan menjadi Sinta 3? Oh enggak. Sinta 3, Sinta 2 sampai 6 itu tidak mempersyaratkan itu untuk bisa dapat ke sana. Tetap mereka akan menilai sisi manajemen dan substansi. Jadi tidak ada syarat indeksasi, kecuali untuk Sinta 1 ada 2, yaitu syarat indeksasi dan juga syarat untuk penilaian dalam akreditasinya. Dan itu bisa aja nanti mengikuti forum-forum webinar-webinar yang diadakan oleh RJI dan juga lembaga-lembaga yayasan, termasuk salah satunya Marwah Madani Riau, apa saja kriteria-kriterianya. Ini tadi hanya pembuka, jadi nggak kita sebar langsung. Nanti kalau mendekati sesi akreditasi aja nanti baru kita bedah sama-sama. Mungkin Pak Sawal bisa menambahkan mungkin atau Bapak Ibu yang lain mungkin ada sharing-sharing gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, Pak Rifki ada yang bisa ditambahkan mungkin sebelum saya buka pertanyaan lagi Pak? Belum Pak? Oke. Ya, ini udah jago-jago sudah Bapak Ibu ini Pak Eko ya. Iya. Diam-diam ini kayak mengamati juga. Oh, gini gitu ya. Mungkin di sini kebanyakan Bapak Ibunya yang ahli nulis. Yang bagian teknisnya mungkin sedikit. Karena gini tadi Pak di awal juga kan saya sampaikan harus ada tim SDM yang membagi tugas, apakah ini tadi bagian untuk mengecek substansi, karena nggak mungkin kalau semua dosen harus terlibat bagian teknis. Nah, jadi harus ada pengolah jurnal ini ya, tim jurnal yang ngurusi teknis ini Bapak Ibu. Apalagi misalkan reviewer editornya senior-senior nih, nggak bisa buka OJS, bisanya via WhatsApp atau email. Nah, tugas tim teknis ini yang nanti memasukkan
informasi atau apa namanya revisi, catatan review ya via yang dari WhatsApp dan email ke OJS Pak. Seperti itu. Jadi sekali lagi di jurnal tolong siapkan bagian tim teknis ya untuk melayani reviewer atau editor yang senior-senior begitu Pak. Demikian Oke. kesamaan Pak. Oke, Pak. Bapak dan Ibu mungkin ada yang didiskusikan? Pak Agung mungkin Pak Agung ini pengelola jurnal Muqtadir Cinta 2. Silakan Pak Agung kalau menyampaikan Pak Agung jangan hanya di. Oke. Oke Bapak dan Ibu, kalau tidak ada jangan lupa mengisi presensi Bapak dan Ibu. Boleh lagi, Ini oh siap. Ustadz. Oh iya ya, silakan Pak Anjar, silakan Pak. Boleh lagi. Boleh lagi. Silakan Pak Anjar. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Tapi masih ada lagi unik-unik saya terhadap ini. Siap, silakan. Memang Siap, itu saya minta dari apa namanya itu, umpamanya contohnya ada kawan, di mana kira-kira yang bisa untuk menerbitkan jurnal ini. Dia kasih nomornya itu, makanya tadi saya kirim Sinta 4 itu, eh, itulah yang nggak jelas itu. Jadi saya kembalikan lagi ke orang yang mengasih nomor itu. Nggak tahu bang katanya. Biasanya apa yang saya suruh ke situ ya terbit loanya dan publish katanya. Tapi saya bilang sampai sekarang ini belum. Udah berapa bulan saya bilang gitu kan. Saya kembalikan ke orangnya. Nggak tanggung jawab pula kan gimana lagi ya. Itu Ustaz. Nah, Iya Pak Anjar, terima kasih Pak Anjar. Ya, makasih. Jadi nanti makasih juga info rekening apa informasi rekening dan sebagainya. Nanti biar buat pembelajaran gitu Pak. Terima kasih. Mungkin ya. Bapak Ibu dan lain mau menyampaikan Abdul Hadi, silakan Pak Abdul Hadi. Ya, terima kasih Pak Eko, Pak Rifki. Izin bertanya. Oh, sebelumnya saya sahabatnya Pak Anjar Mahmudin Nasution. Oh, siap. Jadi cerita Pak Anjar Mahmudin Nasution ini mudah-mudahan jadi pelajaran sama kita. Kebetulan kami satu kelas dan saat ini sedang menempuh pendidikan di UIN Suskaryau. Dan udah sering tujuan Pak Anjar menjelaskan ini semuanya. Siapapun orang yang dijumpainya selalu dijelaskan tentang pengalamannya itu adalah agar kita semua berhati-hati dan tidak ada korban-korban selanjutnya. Itu yang selalu disampaikan Pak Anjar mau di kelas kita maupun di kawan-kawan yang lain yang dijumpai gitu. Mudah-mudahan Pak Anjar oh, ke depannya dan kita semuanya bisa lebih berhati-hati. Oke, mungkin mohon maaf Pak Eko, Pak Rifki, saya mungkin terlambat tadi. Oh, saya hanya ingin mau bertanya dan mungkin hanya meminta alasan kenapa kadang tiap jurnal itu berbeda-beda panduannya. Tapi padahal dia sama-sama misalnya sama-sama Sinta 5, di jurnal A panduannya seperti ini, kemudian di jurnal B panduannya seperti ini, tapi sama-sama Sinta 5. Nah, itu apa sebenarnya yang membuat oh, apa yang membuat mereka itu berbeda? Apakah tidak ada ketentuan bakunya atau memang dibebaskan untuk oh, bagaimana panduan dalam pengelola jurnal itu, gitu kan? Karena kami di Paskat nanti ketika mempresentasikan jurnal, ya ketika ada jadi pembahas seperti itu, ya palingan nanti pemakalah menjawab, ya ini sesuai dengan jurnal yang saya tuju katanya, gitu kan? Nah, itu mungkin yang saya minta. Oh, pendapatnya yang masih menjadi penasaran dari saya. Mohon jawaban dari Pak Eko dan juga Pak Rifki. Terima kasih. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Hadi. Mungkin tadi ada yang resen 2 orang tadi katanya. Kayaknya, sepertinya. Bu Mutmainah itu Pak. Oh ya, Bumut silakan Bumut. Baik, terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Rizky dan Pak Dr. Sawal. Izin bertanya Pak, tadi terkait form reviewer yang diisi oleh reviewer itu, kalau selama ini kan kami hanya ketika mengirimkan artikel untuk direview oleh reviewer, maka reviewer hanya mengisi di komen
yang ada di Word ataupun di comment description-nya saja. Nah, ternyata harus mengisi pihak jurnal harus membuat form review gitu ya Pak ya. Apakah mempengaruhi kualitas proses review ketika kami hanya mengandalkan komentar yang ada di Word saja atau yang ada di description yang di OJM di jurnal saja. Kemudian setelah nanti mengisi form review untuk yang reviewer itu, berarti nanti editor yang akan merekap dan mengirimkan ke author atau bagaimana gitu prosesnya Pak. Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Umut. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, sambil menunggu silakan Pak Rifki ditanggapi dulu Pak. Pak Abdul Hadi Lubis tadi ya, yang pertama ya? Iya, dari Pak Abdul Hadi Ya, dulu. terkait pengelolaan jurnal, tadi kan Pak ya, secara umum standarnya seperti yang saya sampaikan, ada beberapa tim yang terlibat, kemudian harus seperti itu. Dan bisa berimprovisasi tadi Pak ya. Apakah ada yang tadi bisa pas take review, atau bahkan direview langsung oleh timnya gitu kan ya. Tanpa proses review pun cepat gitu kan. Atau tadi yang saya jelaskan di awal, naskah masuk, nggak langsung diserahkan ke reviewer. Kita cek kelengkapannya dulu, cek similarity-nya dulu. Kalau misalkan masih tinggi, misalkan 30%, standar kami 20%, perbaiki dulu tuh. Jumlah referensi, misalkan di awal dicek semuanya Pak tuh. Kalau sudah oke semua, baru serahkan ke reviewer. Kayak gitu Pak, beda-beda memang ya. Tergantung gaya dari pengelola jurnalnya. Itu prinsipnya, ya kalau yang normal gitu ya, adanya proses review ini. Begitu Pak Hadi ya. Jadi gaya penulisan masing-masing jurnal itu berbeda-beda, Pak ya? Beda-beda betul Pak. Nah kalau kami di informatika misalkan Pak ya, sebelumnya kami mengikuti gaya IEEE, IEEE, ya. Nah sekarang ngikutin gaya Elsevier kalau begitu Pak. Kalau mudah Scopus itu Pak ya, kayak gitu Pak. Acuannya bagaimana nih gitu kan. Pada prinsipnya untuk bab mungkin sama ya Bapak Ibu semuanya IMRAD mungkin ya. Sama-sama. Introduction, result kan, metode. Nah gaya-gayanya mungkin ya beda-beda lah. Boleh itu Pak. Nah ada lagi Pak Hadi mungkin yang mau ditanggapi? Itu saja sih Pak, soalnya kan kadang sama-sama kita publish sama-sama Kita di ya. 35 gitu kan, Mhm. tapi punya karena berbeda jurnal yang kita tuju, Ya, betul. masing-masing berbeda apanya gitu kan Pak. Nah, kemudian gini Pak, yang awalnya Sinta 5 kan mereka masih berbenah Pak. Ada komentar dari asesor kan ya. Kalau ingin targetnya Arjuna lagi yang naik, nah berarti mereka berbenah tuh. Mengikuti saran-saran diberikan oleh asesor. Bisa jadi yang Sinta 51 tetap bertahan di Sinta 5. Sinta 51 lagi, mereka berbenah. Ingin naik ke depan Sinta 2. Jadi prosesnya diperbaiki tuh. Kualitasnya ditingkatkan. Begitu Pak. Atau yang semula Sinta 4, ingin Sinta 2 sama. Mereka berbenah, perbaiki. Begitu Pak Hadi ya. Iya. Oke, berikutnya yang Bu Mutmainah. Nah, ini terkait form review tadi ya, reviewer. Itu tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu, ulang lagi takut terlewat. Atau ya, jadi ada form review atau ada catatan di filenya. Karena tidak sedikit juga banyak reviewer yang tidak mengupload hasil komentar yang ada di Word-nya gitu Pak Ibu. Makanya tim pengolah jurnal harus mengantisipasi ini. Disiapkanlah form review seperti itu. Jadi yang bagus penilaian itu intinya ada catatan dari reviewer. Apakah berupa form review atau catatan langsung di file Microsoft Word-nya. Dan harus hati-hati lagi nih kalau menggunakan double blind review. Ketika memberikan catatan di Microsoft Word, kemudian si reviewer yang menggunakan Microsoft yang berlisensi dan menggunakan nama yang bersangkutan, itu akan muncul langsung di Microsoft Word-nya Bapak dan Ibu. Nama Pak Eko itu kan ya, reviewernya Eko itu ya. Eko Wahyu misalkan nama filenya itu kan di komennya itu kan. Itu akan muncul Pak Ibu, hati-hati. Nah, kalau menggunakan form review kan enak ya. Kita siapkan kolom misalkan catatan untuk judul, abstrak dan lain-lain misalkan. Lengkapnya nanti editor rekap dulu, salin komentarnya misalkan, baru serahkan ke author, itu juga bisa. Form review bisa di-include ketika memberikan notifikasi ke author. Jadi nanti author bisa melihat apa saja yang diberikan oleh reviewer A dan reviewer B kalau ada dua.
Catatannya seperti itu, ditambahkan Bu di OJS-nya. Begitu mungkin Bu Mutmainah ya. Ada yang bertanggapi mungkin Bu? Sudah Pak, sudah cukup. Iya. Jadi salah satu aja Bu, bagus kalau misalkan di Terima Microsoft ataupun semua ya. Memudahkan autor juga. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Rifki dan Pak Abdul Hadi dan Bu Mut. Jadi kalau memang gaya kepenulisan itu memang juga bergantung pada jurnal, dan memang jurnalnya tergantung fokus and scope memang ya. Jadi kalau sosial memang biasanya ada di apa, edisi 6 atau 7, ada juga yang kalau di jurnal-jurnal keagamaan itu biasanya menggunakan footnote. Jadi gayanya memang bermacam-macam gitu ya. Dan kalau desain teknologi memang bisa IEEE gitu ya, atau macam-macam gitu ya. Jadi memang bergantung. Jadi nanti Pak Abdul Hadi bisa menyesuaikan mana yang sesuai gitu ya sama jurnalnya. Kemudian untuk Bu Mut ini juga termasuk pejuang juga Pak Rifki. Jadi awalnya masuk di Sinta 5 juga. Ini juga beliau lagi berjuang untuk bisa naik langsung ke Sinta 2. Jadi beliau aktif bertanya juga, kemudian juga mengikuti acara-acara seperti ini, dan institusinya dari Hidayatul Batam juga ikut di RJI Pak. Jadi salah satu fasilitas RJI kan memfasilitasi DUI, jadi beliau juga ada bergabung di grup situ. Jadi itu Bu Mut, jadi ada penambahan juga dari sharing informasi dari Pak Rifki, jadi bisa menggunakan form, juga bisa yang menggunakan langsung. Memang kalau yang menggunakan langsung itu takutnya itu memang terbaca ya, terbaca ininya terbaca siapa sih yang menggunakan botnya gitu ya Bapak dan Ibu. Ya, tapi kalau di Tarbiyah ini memang tidak menggunakan view form tapi langsung ini. Tapi biasanya kita sarankan ke reviewer untuk menghapus dulu. Jadi caranya kalau nggak bisa menghapus, jangan login MS Word Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita login MS Word dengan email kita, dengan nama kita, itu nanti akan terbaca di situ. Tapi kalau inisial aja nggak apa-apa. Misalnya kan kalau orang-orang senior-senior ini kan ketika beli laptop, misalnya belinya Acer gitu ya, Microsoft-nya Windows-nya Acer, maka kan dinamainya Acer gitu ya. Jadi ya Acer gitu terus gitu ya, diganti-ganti. Itu juga salah satu keuntungannya, jadi bisa biar nggak terbaca laptop ini milik siapa oleh siapa gitu. Jadi nanti bisa menggunakan saran yang mana saja. Yang terpenting adalah di review, dan nanti asesor itu biasanya melihat gini Bapak dan Ibu, perubahan gitu ya. Misalnya awalnya biasa-biasa saja, tapi setelah masuk proses review itu ada gambarnya, ada ininya, itu saya pikir itu yang dapat nilai banyak. Karena di Tarbiyah dulu awalnya dulu juga begitu. Jadi pertamanya biasa gitu ya. Terus kemudian begitu terbit ini ada ininya gitu ya. Bahkan judulnya yang tadinya ada menyebutkan nama tempat ini jadi ada tanda tanya dan sebagainya. Nah, ini juga agar bisa mendapatkan nilai maksimal. Karena kalau dari manajemen dan substansi yang paling banyak itu di substansi. Jadi mainnya nanti di situ. Kalau manajemen kan insya Allah selama terpenuhi bisa saja di Sinta 4 atau Sinta 5. Tapi kalau di substansinya kurang dikit ya di Sinta 3. Tapi kalau sudah bisa mengangkat di Sinta 2, kalau bisa maksimal di Sinta 1. Itu baik Bapak dan Ibu, karena waktu kita tidak terasa sudah menunjukkan pukul 3:30 WIB. Kalau di sini 4:30, jadi akan ada closing statement dari Pak Sawal. Kami persilakan Pak Sawal untuk berikan closing statement-nya. Assalamualaikum Pak Sawal. Baik, salam. Ya. Baik, terima kasih Pak Eko, Farid, Dinda Baktiar dari Pancabudi. Selamat bergabung ya. Ada Pak Masyuri ini. Ada Pak Masyuri dari Al-Azhar, dan ada lagi beberapa kawan-kawan dari Yai Rokan. Pak Nasution, terima kasih. Itu ilmunya luar biasa, pengalamannya luar biasa. Biasa ketika kita sudah mengejar namanya jabatan fungsional, segala cara akan kita lakukan, yang halal thayyibah maupun yang haram. Selalu menyelimuti kita.
Yang penting gimana caranya saya LK, gimana caranya saya profesor. Yang lebih parahnya lagi, Pak Nasution, di sini ada beberapa, tapi sudah alhamdulillah sudah profesor. Banyak yang ketika sudah publish artikelnya, ini publish Pak Nasution. Ketika sudah publish, ketika diajukan ke Dikti, ternyata dicek di jurnalnya tidak ada lagi yang muncul. Nah, begitu, hilang. Bayarnya berapa? 5 sampai 20 juta. Sampai akhirnya dua kali diajukan, 2 kali juga kena tipu. Nah, begitu. Karena menggebu-gebu mau jadi profesor, tetapi tidak selektif dalam melihat artikel. Terima kasih Pak Rifki, ini luar biasa ilmunya, pengetahuannya. Kami dari pengelola yang pemula-pemula ini menambah menambah wawasan bagi kami, sehingga ketika kami menjadi pengelola jurnal bisa selektif dalam menerima artikel yang dikirimkan oleh para autor. Cuma mungkin nanti Pak Eko dan Pak Rifki mungkin memberikan trik-trik bagaimana nanti mengundang autor-autor dari berbagai wilayah, berbagai disiplin ilmu, berbagai negara, sehingga mungkin nanti jurnal-jurnal yang kita kelola ini menjadi jurnal-jurnal yang bergengsi, tetapi pada intinya adalah jurnal yang mampu bersahabat, bersahaja, dan tolong menolong, itu pada intinya. Kalau kemarin kawan-kawan publish Sinta 2 untuk lektor kepala sampai 3 sampai 4 juta, mudah-mudahan nanti kalau Marwah Madani Riau sampai di posisi itu, mudah-mudahan tidak sampai di situ pembiayaannya, itu harapannya. Kalaupun nanti ada rezekinya jadi Sinta 1, mudah-mudahan kalau IJRE buatnya $450, mungkin bisa kita $350 nantinya. Seperti itu. Mungkin di tempat-tempat lain kalau publishnya sampai 9 sampai 10 juta, mungkin kalau ada rezekinya nanti Marwah Madani itu ke Sinta 1, mungkin kita akan turunkan. Dengan salah satu tujuannya adalah bisa menolong kawan-kawan yang butuh publikasi di bidang pendidikan Islam. Memang pada prinsipnya tadi sudah disampaikan ada bisnis, ada mesin produksi yang lain-lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan nanti Marwah Madani Riau tetap fokus kepada bagaimana saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya bapak-bapak tertolong dalam bidang publikasi, Marwah Madani Riau juga bisa eksis di masyarakat luas di bidang perjurnalan. Mudah-mudahan kesempatan kita hari ini diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan nanti ketiga jurnal yang kita ajukan ke Sinta 3 itu disetujui, sehingga nanti yang ekonomi dan hukum dan pendidikan bisa berada dalam posisi Sinta 3. Bapak Ibu, terakhir silakan nanti diisi presensinya, dan ada tawaran menarik untuk bergabung menjadi reviewer dan editor. Silakan nanti diisi. Saya lihat tadi sudah dikirim Pak Eko. Mudah-mudahan nanti ketika Bapak Ibu sudah mengisi, insya Allah besok akan kita bagikan SK-nya. Nanti ketika Bapak Ibu ada penilaian BKD, penilaian yang lain-lain yang membutuhkan pengabdian, butuhkan SK reviewer dan sebagainya, kita nanti mudah-mudahan Marwah Madani Riau bisa menjembatani itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu closing statement dari Ketua Yayasan Marwah Madani Riau, Bapak Dr. Sawaludin. Terima kasih kepada para peserta dan juga para narasumber yang telah hadir hari ini. Saya sampaikan jangan lupa mengisi presensi, kemudian juga ada tawaran call editor dan reviewer. Juga saya tawarkan juga untuk menjadi penulis
ya di Yayasan Marwah Madani Riau. Seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Sawal, kalau di Marwah Madani selama mau memperbaiki artikelnya dari reviewer gratis gitu ya. Selama memperbaiki, pokoknya ada masukan diperbaiki, ada masukan maka gratis. Tapi kalau Bapak dan Ibu masih minta tolong editornya, mohon maaf ini untuk keberlangsungan jurnal kita, jadi kita tidak minta APC, kita minta hanya donasi saja. Pak Rifki, terima kasih saya sampaikan sudah bisa berhadir virtual, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu Sama-sama, secara Pak. langsung Pak Rifki ya, juga dengan Pak Sawal dan teman-teman Ya. yang lain, Pak Agung gitu ya. Mudah-mudahan kita Amin, amin. bisa ketemu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Info materi, link materi, dan link YouTube akan kami informasikan di email melalui email Marwah Madani Riau. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Pak Eko. Ya, Pak makasih Dokter. juga Pak Rifki, makasih Sama-sama, semuanya Pak. Bapak Ibu. Mohon maaf, izin Ya, pamit Bapak Ibu makasih. semuanya. Oke, makasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu. Ya, amin. Makasih.